Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Maimunatun Habibah MPDI selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai hakikat pendidikan. Dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Ramadhani 21201-092, Diah Ayu Wulandari 21201-114, Istighfarina Maya Anissa 21201-116, Zakira Dewi Azhari 21201-085. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani paidagogi yang terdiri dari kata pais artinya anak dan agen berarti membimbing. Jadi paidagogi yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut dengan education, yang berasal dari kata educare yang memiliki arti membawa keluar yang tersimpan dalam dua jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Ruang lingkup pendidikan. Pertama, teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan bagi perumusan desain pendidikan dengan berbagai aspeknya. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Teori dan konsep tersebut dibangun dari hasil kajian yang ilmiah dan mendalam terhadap sumber ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, teori dan konsep yang diperlukan untuk kepentingan praktik pendidikan, yaitu memengaruhi peserta didik agar mengalami perubahan, peningkatan, dan kemajuan, baik dari segi wawasan, keterampilan, mental spiritual, sikap, pola pikir, dan kepribadiannya. Ruang lingkup pendidikan Islam menurut Nur Ubiyati. Perbuatan mendidik, yaitu seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu mengasuh peserta didik, atau dengan istilah lain, yaitu sikap atau tindakan yang menuntun, membimbing, memberi pertolongan dari seseorang pendidik kepada peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam. Pelaku pendidikan. A. Pendidik, yaitu setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. B. Peserta didik, yaitu orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis. Landasan pendidikan. 1. Landasan hukum. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi, mendasari, atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya adalah surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. 2. Landasan filsafat. Landasan filosofis atau filsafat merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dengan filsafat, karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu sendiri. Tiga, landasan sejarah. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah mencakup segala kejadian dalam alam, termasuk hal-hal yang dikembangkan oleh budidaya manusia. Sejarah penuh dengan informasi yang mengandung konsep-konsep, teori-teori, praktek-praktek, moral, cita-cita, bentuk, dan lain sebagainya. 4. Landasan sosial budaya. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur sosial budaya, sebab sebagian besar dari kegiatan manusia dilakukan secara berkelompok. Fungsi pendidikan.
Fungsi pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya atau potensialitas dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan atau idealitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.